kejadian luar biasa. Kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, di Makkah Al-Mukarramah, sebagai pembuka rahmah di pelosok alam semesta. Kelahiran baginda menjadi 1001 tanda bahwa baginda akan menjadi utusan terakhir dalam menyampaikan risalah Islam. Ia merupakan peristiwa utama dalam sejarah Islam. Baginda mempunyai kelebihan luar biasa, bukan saja dilihat dalam konteks sebelum kelahirannya, tetapi dalam konteks semasa dan selepas dilahirkan. Nabi Muhammad lahir di Makkah, tahunnya tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena pada waktu itu bersamaan Raja Abrahah akan menggempur Ka'bah yang berada di Mekah. Mengapa Raja Abrahah akan menggempur? Karena iri. Raja Abrahah itu juga membuat Ka'bah, tapi tidak ada yang mengunjungi. Raja Abrahah itu raja dari Yaman. Setelah iri, bagaimana? Mempunyai hati yang hasut atau dengki, akan menggempur Ka'bah dengan membawa pasukan yang bergajah, jumlahnya sekitar 60.000. Akhirnya bagaimana? Allah tidak meridhoi. Allah tetap menjaga Ka'bah. Tidak sampai di lokasi, Raja Abrahah beserta pasukannya bahkan belum sampai waktu akan mendekati Ka'bah, gajahnya itu menderum terus berbalik arah. Kalau diajak balik mau, tapi kalau menuju arah Ka'bah tidak mau. Ini menurut diantara sebagian sejarah demikian. Dinamakan tahun gajah karena bersamaan Raja Abrahah pada waktu itu membawa pasukan bergajah sekitar 60.000 menuju Makkah, yang tujuannya akan menghancurkan Ka'bah yang berada di Mekah. Tapi tidak bisa, Allah tidak meridhoinya. Allah tetap menjaga Ka'bah sebagai kiblat umat Islam yang suci itu, diabadikan selamanya. Peristiwa luar biasa ini disebut sebagai irhas. Irhas bermaksud satu kejadian luar biasa bagi manusia yang normal dan hanya diberikan kepada seorang nabi. Sehubungan itu masih ramai masyarakat Islam yang sebenarnya tidak mengetahui peristiwa di sebalik kelahiran baginda. Ini karena masih banyak bagi rahasia yang belum terungkap. Sebenarnya banyak keajaiban yang berlaku atau kejadian waktu itu sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Kejadian ini macam-macam, bahkan termasuk keadaan cuaca yang sangat cerah. Api yang disembah pada agama Majusi waktu itu padam dan masih banyak sebagainya. Ternyata tanda-tandanya ini menggemparkan dunia, menggemparkan manusia seluruh penjuru dunia. Ini waktu Nabi lahir. Pertama, semasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berada di dalam kandungan bundanya, yaitu Aminah, beliau tidak merasa susah sebagaimana dialami oleh ibu-ibu yang hamil. Pada umumnya kehamilannya disadari melalui berita dari malaikat yang datang kepadanya ketika beliau sedang tidur. Malaikat mengatakan bahwa beliau telah mengandungkan seorang nabi dan penghulu kepada seluruh umat manusia. Selain itu, kehamilannya ditandai dengan haidnya terputus dan berpindahnya cahaya daripada wajah Abdullah ke wajahnya. Karena ayahnya yang bernama Abdullah waktu itu ada suatu sinar
Setelah istrinya yang namanya Aminah hamil atau bobot, sinar itu pindah ke jabang bayi. Kedua, ketika Nur Muhammad masuk ke dalam rahim Aminah, Allah memerintahkan malaikat supaya membukakan pintu surga Firdaus dan memberitahu semua penghuni langit dan bumi. Tanah-tanah di sekitarnya kawasan tersebut yang kering menjadi subur, pohon-pohon kayu rimbun dan berbuah lebat. Begitu juga hewan-hewan di darat dan di laut sibuk membincangkannya. Mengapa? Karena kagum. Ada peristiwa apa ini? Ada peristiwa apa kejadian yang tidak pernah dialami? Ternyata masa atau waktu kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, peperangan tentara bergajah yang disebut di dalam Al-Quran surah Al-Fil datang menyerang kota Makkah. Makanya dinamakan tahun gajah, yang bersamaan pada waktu itu ada tentara bergajah yang dipimpin Raja Abroha dari Yaman. Ia diketahui oleh tentara bergajah dengan menunggang seekor gajah besar bernama Mahmud. Apabila mereka hampir sampai ke tempat tersebut, gajah-gajah itu berhenti dan berundur dengan izin Allah. Namun demikian, sekumpulan burung ababil datang menyerang dan menghancurkan mereka, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Dan peristiwa ini amat menakjubkan dan diriwayatkan dalam kitab-kitab sejarah. Gajahnya dan beserta pasukan yang mengendari gajah itu gimana? Diserang oleh burung ababil yang membawa batu-batu kecil dan dilemparkan. Kalau orang pasukan gajah itu mengenai atau kena batu kecil yang panas itu, akhirnya akan mati karena sendi-sendi akan melepuh atau kulit-kulit melepuh dan sebagainya. Lambat laun akan meninggal dunia. Ini keajaiban juga. Yang keempat, Aminah turut mengalami mimpi yang menakjubkan. Beliau menadah tangan ke langit dan melihat sendiri malaikat turun dari langit. Ia diumpamakan kapas putih yang terapung di angkasa. Kemudian malaikat tersebut berdiri di hadapannya. Ia berkata, "Kabar bahagia untuk saudara, wahai ibu daripada seorang nabi. Putra saudara itu menjadi penolong dan pembebas manusia, namakan dia Ahmad." Ini juga kejadian luar biasa. Semasa kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Aminah ditemani Asiyah dan Maryam. Dalam hal ini ia merupakan satu isyarat bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Isa alaihissalam dan Musa alaihissalam. Keadaan ini diterangkan dalam kitab Taurat dan Injil bahwa akan datang seorang nabi pada akhir zaman. Semasa baginda dilahirkan, bundanya menyaksikan nur atau cahaya keluar dari tubuh badan baginda. Cahaya tersebut menyinari sehingga ke istana Busra di Syria ia dilihat seolah-olah seperti anak panah sebagaikan pelangi, sehingga dari jauh kota-kota tersebut dapat dilihat. Ada juga yang berpendapat bahwa cahaya itu datang dan menerangi seluruh dunia. Ini dapat dijelaskan oleh sumber-sumber Arab yang paling awal yang menyatakan bahwa suatu cahaya terpancar dari rahim Aminah apabila baginda dilahirkan. Aminah sendiri melihat baginda dalam keadaan terbaring dengan kedua tangannya mengangkat ke langit sampai seperti seorang yang sedang berdoa. Kemudian bundanya melihat awan turun menyelimuti dirinya, sehingga beliau mendengar sebuah seruan, "Pimpinlah dia mengelilingi bumi timur dan barat, supaya mereka tahu dan dialah yang akan menghapus segala perkara syirik." Selepas itu awan tersebut lenyap daripada pandangan Aminah. Ini juga suatu pandangan yang menakjubkan. Ternyata Nabi Muhammad pada waktu lahir saja itu sudah mengagumkan dunia. Baik
manusia maupun binatang-binatang yang berada di daratan maupun di lautan. Mengerti semua, dan semuanya sinarnya memancarkan di seluruh dunia. Seandainya Nur Muhammad tidak dijadikan, ya dunia ini gak akan ada. Semuanya sudah terpancarkan dari nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut riwayat daripada Abdul Muthalib, ketika aku sedang berada di Ka'bah, tiba-tiba berhala jatuh dari tempatnya dan sujud kepada Allah. Lalu aku mendengar suara dan dinding Ka'bah berkata, telah lahir Nabi pilihan yang akan membinasakan orang kafir dan mensucikanku daripada berhala-berhala ini, dan akan memerintahkan penyembahan yang maha mengetahui. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus Nabi yang terakhir yang namanya Nabi Muhammad, Nabi seluruh alam, seluruh penjuru, rahmatan lil alamin. Akan menyirnakan syirik, akan menerangi dunia dari pelosok-pelosok penjuru dunia. Tak ada lain adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu di tempat yang lain pula satu goncangan berlaku di Mahligai Kisra dan menyebabkan Mahligai tersebut retak. Manakala 14 tiang serinya runtuh, keadaan ini merupakan di antara tanda-tanda keruntuhan kerajaan tersebut. Namun api di negara Parsi yang tidak pernah padam hampir selama 1000 tahun telah padam dengan sendirinya. Ini gara-gara karena penakjuban pada waktu kelahiran Nabi Muhammad. Padahal api yang tidak pernah padam di Parsia yang disembah pada orang Majusi ini adalah juga padam. Api tersebut merupakan api sembahan orang-orang Majusi lah, ini ada yang dianggap sebagai Tuhan. Orang-orang Majusi itu menganggap Tuhannya adalah api itu. Peristiwa itu amat mengejutkan para penduduk Parsia waktu itu. Mereka juga kagum, ada apa? Biasanya nggak pernah padam, tiba-tiba padam dan sebagainya. Dalam waktu yang sama, pada malam kelahiran Baginda, Tasik Safa yang dianggap suci tenggelam ke dalam tanah. Ini termasuk juga kejadian luar biasa yang suatu saat padahal itu diabadikan manusia ternyata tenggelam di dalam tanah Tasik Safa ini. Setelah Baginda lahir, tembakan bintang menjadi kerap sebagai tanda bahwa pengetahuan setan dan jin mengenai perkara gaib sudah tamat. Artinya setan-setan juga ketakutan juga ini, iblis dan sebagainya. Tapi orang-orang yang mendapatkan taufik hidayah serta ma'unahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang, bangga dalam kelahiran Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, Nabi yang menjadi pimpinan manusia seluruh dunia, mulai Nabi Adam hingga umat Nabi Muhammad yang terakhir. Berdasarkan peristiwa tersebut, jelaslah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai keistimewaan tersendiri. Ini karena Baginda adalah Khatamun Nubuwah, yaitu Nabi yang terakhir, penutup segala Nabi. Setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada Nabi lagi. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad adalah Nabi palsu, tidak diperbolehkan. Harus kita berantas. Kita tidak boleh mengikuti Nabi palsu, karena setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada Nabi lagi. Perkara-perkara luar biasa ini telah membuktikan kepada kita kemuliaan Baginda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai bukti kerasulannya. Kita harus mengerti sejarah Nabi Muhammad, yaitu utusan Allah, walaupun kita tidak mengerti dengan secara dalam, sekilas, secara singkat mengerti sejarah-sejarahnya Islam, awal-awal Islam,
perjuangan-perjuangan dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kecil mendapatkan banyak keajaiban, tapi ia menjalani hidupnya layaknya anak-anak kecil pada umumnya, sebagaimana tradisi suku Quraisy dan kabilah Arab pada umumnya. Pada hari ke-8 selepas dilahirkan oleh Siti Aminah, Muhammad kecil harus diungsikan ke pedalaman dan baru akan dikembalikan ke ibunya ketika kelak berusia 8 atau 10 tahun. Tentu hal ini membuat Siti Aminah gundah, tapi tradisi tetaplah tradisi, mau nggak mau harus tetap dilaksanakan. Mengapa? Karena itu merupakan adat istiadat tradisi. Kalau ada orang yang bayi lahir diungsikan ke desa, disusui oleh orang lain, biar apa? Ini mungkin biar beradaptasi dan sebagainya, kemungkinan demikian. Tapi sebelum sampai 8 atau 10 tahun ada kejadian luar biasa juga. Waktu Nabi Muhammad bermain beserta teman-temannya, didatangi malaikat Jibril dalam apa? Kelihatan waktu itu kelihatan temannya juga semikian, bermain dengan temannya yang sebaya. Tahu-tahu Nabi Muhammad ini disergap atau dicekal oleh malaikat untuk apa? Dibersihkan kotoran-kotoran jiwanya, dicuci dengan air Zam-Zam, ada yang mengatakan begitu. Aminah pun sadar ini penting untuk ia lakukan. Ia pun mengikhlaskan putranya untuk dikirim ke pedalaman. Lagi pula ia tahu bahwa tujuan dikirimkannya supaya kemampuan berbahasa sang anak bagus di pedalaman. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab asli. Padahal itu alasannya diantaranya biar fasih dalam bahasa Arab, karena yang pedalaman masih murni, masih asli, belum ada campuran atau dialek bahasa lainnya. Belum campuran, bukan bahasa pasar, fusa artinya, dan bisa mencecap udara pedalaman yang bersih, tidak seperti di kota yang dianggap telah tercemar. Itu juga zaman dulu sudah ada pemikiran seperti itu. Di pedalaman itu Muhammad kecil diasuh oleh Halimah binti Sa'diyah selama 3 tahun. Muhammad pun tumbuh menjadi anak yang cepat tanggap, telaten dan jujur. Ia juga kerap membantu temannya yang kesusahan dan selalu bersikap bersahaya. Walaupun ia terkenal memiliki kecerdasan yang luar biasa dibandingkan anak seumurannya, apalagi ia adalah keturunan salah satu suku terpandang di kabilah Arab. Hal itu membuatnya disukai banyak orang, tak terkecuali teman sebayanya semua. Ketika saat ia bermain bersama anak-anak, ia didatangi oleh 2 orang berbaju putih. Nah, ini malaikat. Tadi sudah saya dikatakan di awal tadi, di tengah-tengah. Ia pun sempat bertanya tapi tidak dijawab. 2 orang itu berkata dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh Muhammad kecil. Sontak hal ini pun membuatnya ketakutan, tak terkecuali teman-temannya juga demikian. Mereka pun berlari mendatangi rumah Halimah Sa'diyah dan melaporkan peristiwa yang terjadi. Nah, ini karena untuk pembedahan, pembersihan dada atau jiwa Nabi Muhammad. Saudaraku yang dari Quraisy itu telah diambil oleh 2 orang laki-laki, itu teman sebayanya. Ujar salah seorang dari mereka. Agak berteriak, Halimah pun agak terkaget, tapi ia berusaha tetap tenang. Apa benar yang kau katakan? Benar, dan ia telah dibaringkan di sebuah batu, perutnya dibedah sambil dibolak-balikkan. Padahal ini akan membersihkan jiwa yang kotoran-kotoran yang ada di jiwa Nabi Muhammad waktu kecilnya. Seketika itu pula wajah Halimah pucat. Ia pun berlari menuju tempat yang diceritakan. Tak butuh waktu lama, ia pun sampai di tempat yang diceritakan itu. Di sana ia melihat Muhammad yang terdiam. Halimah pun berusaha menenangkannya. Apa yang telah terjadi, anakku? Muhammad melihat wajah Halimah kemudian merangkulnya. Lalu dengan agak
Berbata-bata ia menjawab, dua orang itu berbaju putih. Ia berusaha mengambil sesuatu dari tubuhku. Apakah itu? Aku tidak tahu, Ibu, kata Muhammad. Halimah pun merangkulnya sekali lagi. Ia pun sebenarnya ketakutan dan takut jika anak ini sedang kesurupan atau ada keanehan lain yang tidak mengerti. Untuk itu ia bersepakat dengan keluarganya untuk mengembalikan Muhammad kecil ke Makkah. Selepas Muhammad kecil tumbuh dewasa dan diangkat menjadi rasul, baru ia mengerti bahwa dua orang berbaju putih itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari dan mengangkat keburukan dalam dirinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah wahuma amin. Mendapatkan ridho guru dan Allah Subhanahu wa taala wahuma amin. Kita semua menjadi anak soleh solehah, khairun nas anfa'uhum linnas. Allahumma amin ya rabbal alamin.